Perkenalkan, nama saya Wiwi Nino. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi hidrogen. Yang pertama yaitu pengertian hidrogen. Hidrogen dalam bahasa Latin yaitu hidrogenium, di mana hidrogen merupakan unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol H dan dengan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Dengan massa atom 1,00794 amu, hidrogen merupakan unsur teringan di dunia. Hidrogen juga adalah unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur di alam semesta. Yang kedua adalah sifat fisika dan kimia dari hidrogen. Yang pertama yaitu sifat fisika. Hidrogen dengan simbol H memiliki radius atomnya itu 2,08 dengan volume atom 14,1 cm per mol, massa atom 1,00794, titik didihnya 20,28 Kelvin, radius kovalensi yaitu 0,32, struktur kristal yaitu heksagonal dengan massa jenis 0,0899 gram per cm kubik, konduktivitas listrik yaitu 0 kali 10 pangkat 6 ohm pangkat min 1 cm pangkat min 1 dengan elektronegativitas yaitu 2,1 dan konfigurasi elektron dari hidrogen yaitu 1s1. Yang kedua adalah sifat kimia hidrogen. Sifat kimia hidrogen bergantung pada 3 proses elektronik, yaitu yang pertama adalah kehilangan elektron valensi 1s. Hal ini akan menghasilkan proton Fc, H+. Ukurannya yang kecil, R sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 13 cm, relatif terhadap ukuran R sama dengan 10 pangkat min 8 cm, serta muatannya yang sangat kecil yang dihasilkan oleh kemampuannya yang khas untuk mendistorsi awan elektron di sekeliling atom-atom lain. Yang kedua yaitu penambahan 1 elektron. Atom H dapat memperoleh 1 elektron dan membentuk ion hibrida H- dengan struktur He12S1s2. Ion ini hanya ada dalam kristal hibrida dari logam-logam elektron positif seperti NaH dan CaH2. Yang ketiga adalah pembentukan sebuah pasangan elektron. Non-logam dan juga banyak logam dapat membentuk ikatan kovalen dengan hidrogen. Yang berikut adalah kelimpahan hidrogen. Yang pertama yaitu hidrogen merupakan unsur yang paling melimpah di alam semesta berjumlah 92%, tetapi kelimpahan hidrogen di bumi menempati urutan ketiga setelah silikon dan oksigen. Kelimpahan hidrogen di atmosfer bumi sangat kecil disebabkan karena medan gravitasi bumi yang terlalu kecil untuk menampung suatu unsur. Tetapi, hidrogen merupakan unsur ke-10 dari unsur yang paling melimpah di kerak bumi atau 1520 ppm. Kemudian hidrogen juga melimpah di lautan. Yang kedua adalah hidrogen lebih banyak melimpah di senyawa daripada unsur. Contoh senyawanya yaitu air, karbohidrat, protein, senyawa organik, bahan bakar fosil, amonia, dan asam. Hidrogen yang melimpah biasanya ditemukan dalam senyawa air atau ditemukan dalam hidrokarbon. Kelimpahan hidrogen berdasarkan isotop. Hidrogen mempunyai 3 isotop, yaitu protium, deuterium, dan tritium. Semua isotop memiliki proton tunggal di inti atom, yang membedakannya adalah neutronnya. Yang pertama adalah protium. Protium adalah isotop hidrogen yang paling melimpah, memiliki persentase 99,985%. Protium adalah isotop hidrogen yang mengandung 1 proton dan 1 elektron. Tidak memiliki neutron dalam inti atom, karena itu hanya ada 1 proton di dalam nukleus. Isotop ini dinamai demikian karena kehadiran proton tunggal ini. Kita dapat menyatakan sebagai 1H atau hidrogen 1, di mana 1 adalah massa atom protium. Yang berikut adalah deuterium. Deuterium merupakan isotop hidrogen yang stabil, namun itu tidak banyak dibandingkan dengan protium.
Kelimpahan bervariasi antara 0,0026 sampai 0,0184%. Isotop ini tidak bersifat radioaktif sehingga tidak memunculkan bahaya keracunan yang signifikan. Air yang atom hidrogennya merupakan isotop deuterium dinamakan air berat atau D2O. Deuterium ini memiliki satu proton dan neutron bersamaan dalam inti atom. Oleh karena itu, massa atom isotop ini adalah 2, kemudian kita dapat menamainya sebagai hidrogen 2 atau 2H. Yang berikut adalah tritium. Tritium adalah isotop hidrogen yang bilangan massanya adalah 3. Karena itu, inti tritium memiliki 1 proton dan 2 neutron. Tritium memiliki sifat radioaktif, maka tritium berguna dalam membentuk atau membuat senjata nuklir dan sebagai pelacak dalam studi biologi dan lingkungan. Reaksi kimia hidrogen. Hidrogen adalah gas yang tidak berwarna. H2 lebih ringan dibandingkan udara. Campuran hidrogen dan udara tidak bereaksi jika tidak dengan api. Bila ada api, menghasilkan warna nyala karakteristik merah yang hanya menghasilkan produk H2O. 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Reaksi kimia dengan hidrogen yang pertama adalah reaksi hidrogen dengan air. Hidrogen tidak bereaksi dengan air. Kelarutan hidrogen dalam air sekitar 0,00160 G kali G kilogram pangkat min 1 pada suhu 200 derajat Celcius atau 297 Kelvin dan pada tekanan 1 atmosfer. Yang kedua adalah reaksi hidrogen dengan halogen. H2 gas ditambah F2 gas menghasilkan 2HF gas. Yang ketiga adalah reaksi hidrogen dengan asam. Hidrogen tidak bereaksi dengan larutan asam. Yang keempat adalah reaksi hidrogen dengan basa. Hidrogen tidak bereaksi dengan larutan basa. Selanjutnya adalah pembuatan hidrogen. Yang pertama adalah steam reforming. Pada proses ini, metana yang tergantung pada gas alam diekstrak dan direaksikan dengan uap untuk menghasilkan hidrogen. Sekitar 95% dari hidrogen yang ada di pasar diproduksi dengan proses ini. Yang kedua yaitu gasifikasi. Pada proses gasifikasi, batu bara atau bahan biomasa direaksikan dengan oksigen dan uap untuk menghasilkan sintesis gas. Kemudian, molekul hidrogen dipisahkan dari sintesis gas menggunakan sistem separasi. Yang ketiga adalah elektrolisis. Proses elektrolisis menggunakan suatu alat yang dinamakan electrolyzer. Konsep utama pada proses ini adalah pemisahan molekul hidrogen serta oksigen dari air dengan reaksi yang ditimbulkan aliran listrik. Yang keempat adalah proses biologis. Mikroba seperti bakteri dan mikroalga dapat memproduksi hidrogen dengan reaksi biologis menggunakan cahaya matahari atau materi organik. Teknologi ini masih berada pada tahapan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya adalah penggunaan hidrogen. Hidrogen memiliki berbagai penggunaan, antara lain yang pertama adalah industri kimia. Hidrogen digunakan dalam produksi amonia, metanol, dan berbagai produk kimia lainnya. Yang kedua adalah bahan bakar. Hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan energi, listrik atau digunakan dalam transportasi seperti mobil hidrogen. Yang berikut, yang ketiga adalah roket. Hidrogen cair adalah salah satu bahan bakar utama dalam roket karena memiliki tingkat dorongan yang tinggi dan efisiensi. Yang keempat adalah industri elektronik. Hidrogen digunakan dalam proses pembuatan sirkuit terintegrasi dan dalam produksi semikonduktor. Yang kelima adalah reduksi logam. Hidrogen digunakan untuk mengurangi biji besi dalam produksi baja. Yang keenam adalah refining minyak. Hidrogen digunakan dalam proses pemurnian minyak bumi. Yang ketujuh adalah balon hidrogen. Meskipun jarang digunakan sekarang ini karena keamanan, hidrogen digunakan dalam balon udara panas. Yang kedelapan adalah penelitian ilmiah.
Hidrogen digunakan dalam berbagai eksperimen ilmiah dan dalam spektroskopi nuklir. Manfaat hidrogen. Hidrogen bagi kehidupan manusia tentu sangat beragam. Keberadaan hidrogen di muka bumi ini secara alami memang sangat jarang. Adanya hidrogen yang banyak dimanfaatkan adalah merupakan hidrogen buatan tangan manusia melalui rekayasa kimia sedemikian rupa sehingga menghasilkan gas hidrogen. Pada umumnya, industri penghasil hidrogen menggunakan metana untuk pembentukan hidrogen. Selain itu juga dapat digunakan proses pemisahan air dengan hidrogen. Karena hidrogen ini paling banyak ditemukan pada air, hidrogen juga memiliki manfaat yang sangat menguntungkan bagi manusia. Di antaranya yaitu satu dalam bidang kimia organik. Hidrogen bermanfaat dalam kimia organik yaitu untuk reaksi hidrogenasi berbagai senyawa organik. Yang kedua adalah dalam bidang industri. Yang pertama adalah industri pupuk. Yang kedua adalah industri minyak goreng. Yang ketiga adalah industri makanan. Yang keempat adalah industri bahan bakar.